Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar sahabat Adiaksa? Senang sekali rasanya saya, Dodi Wijaya, berjumpa kembali dengan sahabat Adiaksa dalam program Jaksa Menyapa pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. Dan tentunya sahabat Adiaksa, pada tanggal 6 Desember 2022, rancangan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP 2023 oleh pemerintah dan DPR RI. Dengan disahkannya diundang-undangkan KUHP 2023 tersebut menjadi langkah bersejarah dalam hukum pidana di Indonesia yang menggantikan KUHP yang ada sejak 77 tahun yang lalu. Hal ini dinilai tidak sejalan dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, keberadaan KUHP 2023 yang akan berlaku pada tahun 2026 tersebut menjadi tonggak baru dalam upaya menyelaraskan hukum pidana dengan kebutuhan masyarakat modern. Dan tentunya sahabat Adiaksa, kali ini dengan tema berkaitan dengan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP dan masa depan sistem peradilan pidana Indonesia pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP ya. Baik, tentunya dengan tema kita kali ini sudah ada narasumber kita yang ibarat pepatah tak kenal maka tak sayang. Kita akan memperkenalkan narasumber kita yang pertama yakni Dr. Fahmiron SHM. Beliau merupakan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang. Selamat siang Bapak. Apa kabar Bapak? Bisa menyapa sahabat Adiaksa, mohon izin Bapak. Mic-nya digunakan Bapak. Ya, sahabat jaksa sekalian yang berada di seluruh Indonesia, berjumpa kembali kita dalam acara Jaksa Menyapa. Alhamdulillah Pak ya telah meluangkan waktunya dapat hadir menyapa sahabat Adiaksa. Dan selanjutnya kami akan menyapa narasumber yang kedua, yakni beliau merupakan Kasubsi Pra Penuntutan Bidang Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. Selamat siang Mas Fatah Ambia SH. Selamat siang Dodi, selamat siang rekan-rekan sekalian. Baik, tentunya sahabat Adiaksa, kali ini telah kita akan perkenalkan narasumber kita yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam program Jaksa Menyapa pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang ya. Baik, tentunya sahabat Adiaksa langsung saja, tadi kita membahas masalah tentang keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ya Pak ya, KUHP yang rancangannya dan bagaimana masa depan sistem peradilan pidana Indonesia pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ini bagaimana Pak latar belakangnya ini Pak? Bisa Bapak jelaskan kepada sahabat Adiaksa? Terima kasih Pak Dodi, Pak Fatah Ambia. Ini rasanya dengan adanya Pak Fatah ini acara Jaksa Menyapa ini akan lebih berwarna. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih ya. Kenapa hari ini beliau hadir mungkin untuk yang terakhir ini di Jaksa Tangerang ini. Mungkin tidak lama lagi akan jadi Kasipidum. Alhamdulillah ya Pak ya. Di wilayah Gorontalo. Ya. Kita ucapkan selamatlah untuk Pak Fatah Ambia. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dodi tadi. Apa sih latar belakangnya sampai lahirnya rancangan KUHP yang baru? Undang-Undang Nomor 881 tentang hukum acara pidana itu merupakan awalnya adalah sebagai karya agung bangsa Indonesia. Karena memiliki hukum acara pidana yang memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, misalnya azas praduga tak bersalah, prinsip akusatoir atau menempatkan tersangka sebagai subjek bukan sebagai objek. Kalau dulu kan prinsipnya adalah inkuisator, yaitu menempatkan tersangka sebagai objek bukan sebagai subjek. Jadi Bapak kalau dulu di KUHP yang lama atau KUHP itu adanya azas praduga tidak bersalah ya Pak ya? Ya. Jadi kalau sekarang ini rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu membahas masalah tentang? Ini yang latar belakangnya dulu ini. Latar belakangnya, jadi dulu zaman HR itu inkuisator. Sekarang di KUHP nomor 881 itu akuisator. Akuisator. Menempatkan tersangka sebagai subjek, bukan sebagai objek. Baik. Sebenarnya KUHP ini sudah berjalan di atas 40 tahun.
Itu sejak 31 Desember 1981. Tidak mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang ada. Ini latar belakangnya. Yang timbul dalam praktek. Di antaranya terkait dengan alat bukti, sistem pembuktian, tingginya maladministrasi bagi aparat penegak hukum. Hingga penyalahgunaan wewenang. Banyak maladministrasi, pemberitahuan tidak disampaikan. Sehingga ini menjadi pertanyaan di lapangan, kenapa KUHP ini belum juga dirubah-rubah. Kemudian latar belakang yang ketiga, ini pernah nih tahun 2012, rancangan KUHP ini ada dibuat di zaman pemerintahan SBY, Susilo Bambang Yudhoyono pada waktu itu. Namun hingga saat ini belum juga disahkan. Kenapa? Banyak perdebatan antara pihak-pihak terkait dengan pembatasan kewenangan lembaga penegak hukum seperti kepolisian, KPK dan kejaksaan. Ini latar belakangnya sudah lama, 81 tahun 81 sampai sekarang hampir 40 tahun lebih. Tidak mengakomodir, menyelesaikan masalah yang banyak terjadi di lapangan. Yang rasanya belum terakomodir di KUHP yang 881 ini. Maka muncullah ide untuk membuat rancangan KUHP yang baru. Apalagi dengan kemajuan teknologi ya Pak ya, dengan modernisasi gitu. Betul, ya Pak ya. Seperti alat bukti lah seperti itu. Ya. Itu latar belakangnya. Itu yang kemungkinan lahirnya KUHP yang baru itu. Jadi latar belakangnya karena sudah terlalu lama, tidak bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Dan sudah pernah diajukan rancangannya tahun 2012 sampai sekarang belum disahkan. Karena ada perdebatan dan polemik antara penegak hukum mengenai kewenangan masing-masing. Jadi itulah ya Pak ya menjadi latar belakang kenapa nanti adanya rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ya Pak ya. Setelah disahkan KUHP nomor 1 tahun 2023. Dan ini Pak kalau berkaitan dengan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana nantinya akan disahkan ya Pak ya. Bagaimana kepembaruan dalam rancangan KUHP itu sendiri Pak? Ini saya lihat ada beberapa poin ya. Banyak kebaharuan di dalam itu. Yang mungkin akan menjawab tantangan-tantangan yang tidak diisi di Undang-Undang nomor 881 itu. Di antaranya itu pengaturan dalam penyadapan. Penyadapan misalnya dalam rancangan komponen ada pengaturan tentang penyadapan. Itu seperti apa ya Pak ya rancangan kalau penyadapan itu Pak? Begini, saat ini kan ketentuan penyadapan telah diatur melalui beragam peraturan perundang-undangan. Mekanismenya juga beragam-ragam. Kemudian ada uji material ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan putusan nomor 5 PUU 8 Romawi 2010 yang menguji Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di mana dalam putusannya mengamanahkan untuk membentuk satu aturan tunggal tentang mekanisme dan prosedur penyadapan. Karena penyadapan ini kan termasuk sesuatu yang sangat, yang sangat riskan. Karena penyadapan memang kerangka hukum pidana haruslah dilakukan dengan cara lawful interception. Maksudnya apa? Harus dilakukan penyadapan itu secara sah. Kenapa? Semua orang bicara, orang berkomunikasi pribadi semuanya disadap kan harus ada pengaturan. Maka amanah dari putusan MK itu menyatakan harus ada membentuk satu aturan tunggal tentang mekanisme dan peraturan penyadapan itu. Berarti begitu. Bapak, yang Bapak tadi bahas berarti akan ada pengaturan tentang penyadapan yang diatur oleh rancangan KUHP ini ya Pak ya? Betul. Jadi kemudian dengan adanya harus penyadapan itu harus melalui penyadapan yang sah, yang berarti penyadapan dan pengawasan terhadap aktivitas komunikasi itu harus dilakukan dengan secara sah. Tidak bisa sembarangan. Atas nama hukum oleh suatu lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan yang ditentukan oleh peraturan tertentu terhadap individu maupun kelompok. Jadi harus diatur, jangan semua hal yang tidak ada kaitan dengan tindak pidana juga disadap. Ini ada pengaturannya. Tata cara penyadapan dalam rancangan KUHP yang baru ini diatur dalam bagian kelima tentang penyadapan. Oh, nanti ada yang diaturnya Pak ya? Di pasal 83 dan 84. Oh. Prinsipnya rancangan KUHP itu melarang penyadapan komunikasi terhadap seseorang. Tindakan penyadapan hanya dapat dibenarkan apabila komunikasi tersebut terkait dengan tindak pidana serius. Ataupun diduga keras akan terjadi tindak pidana serius. Jadi bisa disadap harus ada dulu
dugaan akan terjadi tindak pidana. Kalau komunikasi antara kita dengan Dodi dengan Pak Fatah atau dengan saya yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, nanti kita olahraga, itu kan nggak mungkin disadap. Disadap ya Pak ya. Dengan adanya nanti rancangan KUHP yang mengatur penyadapan itu ada aturan tunggal, ada mekanisme dan prosedurnya yang jelas, kecuali bisa disadap komunikasi Bapak dengan saya itu apabila ada dugaan akan terjadi peristiwa pidana atau tindak pidana. Itu. Oh, berarti setelah ada dugaan peristiwa pidana baru bisa dilakukan penyadapan dan juga itu diatur oleh rancangan KUHP yang akan disahkan ya Pak ya? Iya. Baik. Ini Pak, saya sempat membaca Pak ada beberapa rancangan KUHP yang nantinya setelah disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ini berkaitan adanya hilangnya proses penyelidikan dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu seperti apa ya Pak ya? Iya. Ini di rancangan KUHP itu. Iya. Memang kelihatannya proses penyelidikan dalam rancangan KUHP itu dihilangkan nampaknya. Nampaknya sangat tertarik ini Pak, jadi Iya. sahabat Adiaksa. Iya. Iya, tentunya kita menyapa dulu buat sahabat Adiaksa yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung dalam program Jaksa Menyapa pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. Nanti kita akan mendengarkan langsung yang disampaikan oleh Pak Ketua Pengadilan Negeri Tangerang. Ini sangat menarik Pak, Iya. bagaimana kok ada hilangnya proses penyelidikan dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu seperti apa ya Pak ya? Kita kan tahu Ya. penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik, ya kan, untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana. Sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Ini Oh, ya, ya. penyidikan, ya. Itu. Jadi serangkaian tindakan penyelidik. Nah, guna menemukan dan mencari peristiwa pidana. Apakah ini dapat ditingkatkan atau tidak ke tingkat penyidikan. Nah, kenapa ini hilang? Hilangnya proses penyidikan dalam rancangan KUHP ini dilatar belakangi oleh karena beberapa pendapat pakar. Ada pendapat ya Pak ya? Yang pertama Profesor Dr. Andi Hamzah, ini juga jaksa ini. Oh, jaksa ya Pak ya? Ya, yang mengatakan acara pidana dijalankan jika terjadi tindak pidana. Di acara pidana itu baru dijalankan jika ada tindak pidana. Jadi ada tindak pidana baru dijalankan gitu ya Maka Pak ya? tidak perlu penyelidikan. Oh, nggak perlu penyelidikan gitu ya Pak ya? Demikian juga pendapat dari R. Susilo yang mendefinisikan hukum acara pidana itu apa? Yaitu cara bagaimana harus diambil tindakan jika ada sangkaan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Cara mencari kebenaran tentang tindak pidana apakah yang telah dilakukan. Sehingga menurut pakar ini, baik Andi Hamzah maupun R. Susilo mengatakan acara pidana itu dijalankan jika terjadi tindak pidana. Jadi antara Andi Hamzah dan Susilo sependapat. Jadi sependapat ya Pak ya, nanti Itu. akan hilangnya proses penyelidikan ya Pak ya? Ya. Yang kedua lagi, latar belakangnya juga, yaitu KPK tidak mengatur tentang definisi penyelidikan dalam Undang-Undang KPK. Tidak ada aturannya ya Pak Ya. ya? Karena definisi penyelidikannya, sebagaimana masuk dalam Undang KPK, merujuk pada definisi penyelidikan dalam KUHP. Langsung penyidikan ya Pak ya? Kenapa tidak ada penyelidikan di sana? Karena di Undang-Undang KPK itu undang khusus, lex spesialis. Spesialis benar Karena Pak. tidak diatur, dia kembali kepada aturan umum. Maka pedomannya untuk penyelidikan adalah diambil dari KUHP. KUHP. Oh, ya. Definisi dari penyelidikan itu pasal 1 butir 5 KUHP. Sehingga latar belakangnya pendapat ahli dan tidak adanya proses penyelidikan diatur dalam Undang-Undang KPK. Maka dihilangkanlah proses penyidikan dalam rancangan KUHP itu. Apakah nanti akan ini lahir disahkan dalam rancangan KUHP itu kita lihat nantilah. Tapi ini gagasan di dalam rancangan KUHP yang tahun 2012 yang diajukan itu ini. Bahwa pakar mendapatkan hukum acara pidana dijalankan jika terjadi tindak pidana. Kalau tidak terjadi, hukum acara pidana tidak akan berjalan. Kan seperti itu. Tentunya ini merupakan baru rancangan KUHP ya Pak ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ya Pak ya. Nah ini kan saya juga sempat membaca nih Pak, ada juga tentang rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwasanya kan kalau KUHP itu kan mengatur adanya proses pra-peradilan Pak. Nah tapi saya membaca di dalam KUHP itu ada namanya lembaga hakim pemeriksaan pendahuluan Pak.
Nah ini maksudnya apakah sama dengan mekanismenya itu hampir sama kayak proses pra-peradilan Pak? Bisa dijelaskan sahabat Adiaksa, ini sangat menarik Pak. Ya inilah hebatnya jaksa menyapa ini. Kajiannya mendalam, lebih dalam pula dari kita. Iya siapa Pak. Jadi kami sangat menghargai ini, apalagi dengan munculnya Kasipidum di sini. Iya luar biasa. Ini akan menambah warna dalam jaksa menyapa ini. Terima kasih Pak Dodi, ini pertanyaan yang sangat menarik. Iya Bapak. Lembaga hakim pemeriksaan pendahuluan atau dulu disebutnya dengan hakim komisaris atau boleh juga disebut dengan pre-trial justice, itu adalah lembaga yang di negara lain disebut dengan pre-trial justice itu. Di dalam KUHP sekarang sudah ada sebenarnya yang disebut dengan lembaga yang bernama pra-peradilan. Apa perbedaannya dengan pra-peradilan itu? Yang pertama, hakim pemeriksaan pendahuluan ini terlepas dari organisasi pengadilan negeri. Kalau pra-peradilan kan dia di kewenangan pengadilan negeri. Dia tidak, HPP ini terlepas dari organisasi pengadilan negeri. Jadi kewenangannya dibatas dengan pengadilan negeri. Berdiri sendiri di bawah kontrol pengadilan tinggi. Begitu. Jadi dia itu tidak menjadi kewenangan pengadilan negeri. Dia di luar pengadilan negeri tapi di bawah kontrol pengadilan tinggi. Nah, ini apakah nanti akan menjadi undang-undang ini tetap dimasukkan, kita belum tahu. Gitu. Iya, rancangan. Kemudian HPP, hakim pemeriksaan pendahuluan ini berwenang melakukan penahanan dan pemeriksaan fisik tersangka sebelum menandatangani surat penahanan. Ini diambilnya karena Indonesia meratifikasi Konvensi Internasional Pasal 9 tentang ICCPR, yaitu International Covenant on Civil Political Right, yang sudah diratifikasi Indonesia. Ini salah satu perbedaannya itu, kita tidak lagi dia menjadi kewenangan pengadilan negeri. Dia terlepas, tapi di bawah kontrol pengadilan tinggi. Nah, jika lembaga PPI ini harus ada, maka hakim harus piket selama 24 jam. Oh, berarti nanti ada tugas tambahan lagi Pak Hakim Pak? Hakim 24 jam. Iya. Bergiliran selama seminggu. Oh, bergiliran. Untuk menandatangi surat perintah penahanan itu. Mekanisme dilakukan ini seperti di negara Thailand. Oh, di negara Thailand ya kenapa? Pak ya? Ini akan ada pertanyaan. Yang pendapat kalau seandainya hakim itu harus piket seminggu berturut-turut 1 kali 24 jam, mungkin banyak yang tidak mau jadi HPP. Iya Pak ya. Itu tidak ada persoalan. Kenapa? Nanti bikin aja persyaratan supaya hakim itu mau ke HPP itu untuk menjadi ketua pengadilan negeri harus melalui HPP dulu. HPP dulu ya Pak, mekanismenya ya Pak ya? Tidak perlu lagi. Kenapa? Karena mereka sudah punya pengalaman untuk memberikan pemeriksaan fisik, ya kan, terlebih dahulu membuat memeriksa fisik dan membuat pertimbangan lisan tentang sah atau perlu tidaknya suatu penahanan. Luar biasa ini. Kalau ini diterapkan, ini pra-peradilan tidak ada lagi. Oh, jadi pra-peradilan tidak diadakan lagi ya Pak ya? Lagi nih. Sudah ada diganti namanya tadi lembaga hakim pemeriksa pendahuluan gitu ya Pak ya? Iya betul. Kalau ini berjalan, saya rasa ini akan lebih objektif lah. Objektif ya Pak ya? Maka nanti akan dicari hakim-hakim yang benar-benar mampu itu. Ada yang bilang pendapat kalau ini diterapkan banyak hakim yang nggak mau nanti. Oh, nggak mau ya Pak ya? Karena 24 jam ya Pak? Siap standby ya Pak ya? Standby kan seperti itu. Sama 1 minggu kan bergilir lah. Ya namanya 24 jam kan capek juga kayak orang piket kan begitu Pak. Benar Bapak. Nah ini apakah ini akan terrealisasi, kita lihat nanti kapan ini mau disahkan. Kan seperti itu. Dan masih rancangan KUHP ya Pak ya? Ya itu. Baik, tentunya Bapak nanti kami akan membahas lagi kepada Bapak menanyakan ya Pak ya. Nah kalau misalnya nih dari Kejaksaan, Mas Fatah ya. Mas Fatah ini kan sebagai Kepala Subseksi Pra Penuntutan ya Pak ya. Yang ingin saya tanyakan nih Mas Fatah, bagaimana nih ketika ada rancangan KUHP yang berkaitan dengan bagaimana mekanisme hubungan antara penyidik dan penuntut umum dalam rangka nantinya kalau disahkan RU KUHP tersebut? Bisa dijelaskan? Baik, kalau untuk saat ini ya, saat ini kita masih pakai yang rancangan yang 12 tahun lalu benar Pak ya? Iya. Kurang lebihnya. Mungkin tambah kurangnya itu yang kita kurang tahu nih. Tapi kalau berdasarkan rancangan yang kita bisa akses secara publik, itu fungsinya nanti penuntut umum ini diperluas. Penuntut umum di sini diperluas. Diperluasnya seperti apa? Diperluas. Dari penyidikan itu misalnya ada tindakan-tindakan penyidik sebagaimana kita diketahui bersama dalam KUHP, ada tindakan penyitaan, penggeledahan, penahanan tadi telah dijelaskan oleh Pak Ketua.
itu nanti melalui penuntut umum diserahkan, itulah yang diajukan ke hakim. Itu yang tadi hakim pemeriksaan pendahuluan ininya. Dulu hakim komisaris kalau tidak salah namanya. Jadi disitulah jembatan bagaimana menilai apakah ini layak dilakukan penahanan, penyitaan, penggeledahan. Di situ bersama dikonsultasikan oleh penuntut umum kepada hakim. Karena kan selama ini yang berjalan penyitaan, penggeledahan ataupun penahanan langsung. Kita langsung dilakukan karena melihat situasi pada saat itu tapi menimbulkan kendala sendiri. Apabila dibutuhkan tindakan-tindakan cepat, mungkin itu kendalanya. Iya. Kalau kita berpikir ada kendala ini nanti. Jadi kalau misalnya terjadinya suatu peristiwa pidana, apakah langsung bawa koordinasi? Apakah nanti saya membaca ada rancangan KUHP ini sangat menarik, adanya jaksa khusus atau jaksa wilayah. Itu seperti apa? Mas Pata bisa dijelaskan nih, karena kan ada perbedaan nih antara KUHP yang lama sama KUHP yang baru. Nah itu diatur seperti apa nih? Langkah-langkahnya, mekanisme awalnya itu seperti apa? Benar, kalau untuk saat ini kita itu bertindak setelah mendapatkan surat perintah. Jadi misalnya ada penyidikan, kapan jaksa penuntut umum mulai ada? Itu setelah timbulnya SPDP, pengiriman SPDP itu ditunjuk penuntut umum. Kita udah biasa kenal, kalau tanpa SPDP tidak ada jaksanya. Jadi selalu ditanyakan, sudahkah penyidikan ini dimulai diberitahukan? Nah kalau nanti itu karena sejak awal tindakan-tindakan penyidik yang perlu untuk cepat itu akan dipilih, akan ditunjuk wilayah mana. Mungkin untuk saat ini belum jelas apakah per kelurahan, per kecamatan ataupun berapa kelurahan ke desa, itu mungkin masih belum dapat kita berikan jawaban secara pasti karena kan masih digodok. Sejauh mana, karena ada lagi mungkin wilayah besar luas tapi kita kekurangan personil. Hal-hal seperti itu yang belum bisa diatasi mungkin itu. Kalau untuk masalah optimalisasinya gimana Mas Pata? Kalau berkaitan dengan berkas tersebut nih, ketika berkas dikirimkan ke kejaksaan ataupun juga tahap SPDP, ternyata kan ada di dalam rancangan KUHP ini adanya jaksa wilayah. Apakah mekanisme pelaksanaan kegiatannya lebih optimal ataukah lebih enak kita mengadopsi dengan KUHP yang lama? Atau seperti apa? Bisa berpendapat atau seperti apa Mas Pata? Berpikir secara lebih optimal kan belum dilaksanakan, belum ada perbandingannya. Tapi kalau secara abstrak kita lihat, kalau jaksa wilayah, jadi tindakan penyidik sejak awal kita tahu, kita bisa lihat. Jadi kendala sekarang ini kan kita mengenal bolak-balik perkara. Iya benar ya. Apalagi koordinasi P19 ataupun yang lainnya ya. Benar, itu kalau bolak-balik perkara itu kenapa bisa seperti itu? Karena koordinasi penyidik dan penuntut umum itu dimulai pada saat penyidikan dimulai SPDP. Sebelum itu tidak ada. Karena kita tidak tahu siapa jaksanya. Siapa yang harus berkoordinasi. Di situ kendalanya. Tapi kalau sudah ada jaksa wilayah, dari awal kita sudah koordinasi, kita sudah konsultasi, jadi kelihatan. Ini gambar, perkara pun lebih mudah kalau kita lihat secara abstrak. Tapi kan nanti akan ada kesulitan tersendiri. Contoh, kalau tadi mungkin untuk ini Pak Ketua tadi menjelaskan enggak 24 jam. Nah, penyidik 24 jam. Apakah kita akan ikut? Nah, itu mungkin konsep-konsep seperti itu yang akan jadi kesulitan dan kendala di depannya. Baik, tentunya sahabat Adiaksa, ini bincang kita sangat menarik ya. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, Bapak Dr. Fahmiron SHM. Tadi beliau menjelaskan masalah tentang pembatasan kewenangan Mahkamah Agung dalam penjatuhan putusan pidana ya Pak ya. Nah ini pembahasan sangat menarik dan tentunya buat sahabat Adiaksa yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung dalam program Jaksa Menyapa pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang ya Pak ya. Baik, tentunya Pak Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, ini berkaitan dengan peningkatan efisiensi peradilan melalui mekanisme jalur khusus dalam rancangan undang-undang kitab hukum acara pidana itu seperti apa Pak? Tadi sudah saya singgung juga rasanya ya. Sangat menarik ini Pak ya. Ini tadi saya bilang di rancangan KUHP tentang efisiensi peradilan melalui mekanisme jalur khusus dalam rancangan undang-undang KUHP baru ini. Iya, KUHP baru Pak. Itu di pasal 199 ayat 1. Itu mengatur pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, kemudian terdakwa mengakui perbuatannya dan mengaku salah melakukan tindak pidana yang ancamannya di bawah 7 tahun,
penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat. Oh, Hebat kan? hebat ya Pak ya rancangan Jadi, KUHP-nya ya. Nggak perlu berbulan-bulan, 5 bulan harus selesai. Dia mengaku, ngapain juga kita orang udah mengaku, kapan perlu nggak ada lagi pemeriksaan lain, udah langsung tuntutan saja. Nah, kalau ini masih dimungkinkan di pasal 199 itu untuk melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat. Itu yang kita lihat. Ini yang disebut dengan jalur khusus itu, yaitu prosedur untuk mempercepat dan mempersingkat prosedur beracara bagi terdakwa yang mengakui kesalahannya. Itu yang jalur khususnya itu. Jadi kalau dia ada mengaku, sekarang mengaku kita periksa juga, mana buktinya, kita tanya juga lagi ngapa. Iya Pak ya. Repot-repot saja, maka ini yang diakomodir oleh rancangan KUHP. Malah lebih lama jadi proses persidangan Pak ya. 5 bulan. Iya benar. Saksi nak datang dipanggil lagi. Ini begitu dia ada mengaku, ya sudah singkat. 199. 199 Pak ya. Ini memotong efisiensi ini. Bukan anggaran saja yang efisiensi. Peradilan juga bisa kita efisiensi. Walaupun lampu kita mati-matikan juga kan seperti itu kan. Nah, ini efisiensinya begitu. Kalau udah mengaku orang udah bersalah, siap salah yang mulia. Saya salah Pak Jaksa. Ya sudah. Kapan perlu menurut saya hari itu tuntut saja sebenarnya. Apakah nanti di rancangan KUHP itu akan mengakomodir yang saya sampaikan ini. Kalau ini kan masih dialihkan kepada pemeriksaan singkat. Ya nggak sampai seminggu lah selesai itu. Kan seperti itu. Apabila nanti hakimnya tunggal juga. Kan seperti itu. Apalagi jaksa-jaksa ini. Penerimaannya setiap tahun hampir 1.500. Oh iya benar. Berbeda dengan kita di hakim. Kita 1.500 itu untuk 5 tahun. Ini jaksa 1.500. Masih juga dibilang oleh Pak Fatah kekurangan jaksa. Ini yang saya nggak terima juga. Kami 5 tahun baru diangkat untuk jadi hakim. Begitu bedanya kita. Begitu singkatnya jaksa-jaksa itu. CPNS aja udah dipanggil untuk PPJ. Kita udah 4 tahun dari APP sampai ke jadi hakim itu 4 tahun. 4 tahun ya Pak ya? Kasihan mereka-mereka itu sebenarnya. Begitu Pak Jaksa menyapa. Oke baik. Oh, luar biasa ya apa penjelasan dari Pak Ketua Pengadilan Negeri Tangerang. Baik selanjutnya mohon izin Bapak. Oh sangat menarik ini ya Pak ya. Tentunya buat sahabat Adiaksa kami ucapkan selamat bergabung kembali dalam program Jaksa Menyapa pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. Ini pembahasannya sangat menarik ya Pak ya. Apalagi tentang rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ini kalau kita langsung ke Mas Fatah dulu ya Pak ya. Nah kalau penyelarasan antara KUHP yang baru dengan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu seperti apa Mas Fatah? Bisa dijelaskan kepada sahabat Adiaksa? Baik, terima kasih. Untuk sebelum masuk ke situ, yang saya tertarik tuh tadi menambahkan mengenai jalur khusus. Wah, jalur khusus ya? Karena pada saat ini seperti mana yang tadi dijelaskan. Iya. Kita tahu orang tertangkap tangan. Nah, kalau bahasa ininya tertangkap basah. Iya. Jadi kejadian seperti misalnya kalau bahasa kita maling motor, tertangkap massa. Itu sidangnya, dakwaan. Iya. Udah jelas ini tertangkap massa. Kita tetap harus tadi seperti Bapak bilang. Panggil dulu semuanya. Panggil dulu semuanya. Iya. Padahal ini udah jelas ditangkap bukan oleh penyidik ataupun polisi, tapi massa. Iya. Masyarakat sekitar gitu. Benar. Itu masih kita harus melalui proses yang cukup panjang. Setidaknya 4 kali. 4 kali sidang. Benar. Dengan ada jalur khusus ini, mudah. Apalagi hal seperti itu. Tertangkap tangan bagaimana nggak ngaku? Tertangkap tangan. Iya. Hal seperti itu. Mungkin itu tadi ini yang memang kalau bisa ini harus digolkan kalau untuk yang ini. Iya, karena ini benar-benar membantu. Ini benar-benar membantu. Benar. Saya setuju dengan Iya. Ini kenapa? Benar Pak ya. Betul yang dicontohkan, dianalogikan oleh Pak Fatah tadi itu. Orang udah jelas ketangkap dihakimi massa. Masih proses yang panjang, penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, proses persidangan. Orang udah mengaku, udah terbukti. Ini kan? Iya. Benar. Udah mengaku saya salah, siap yang mulia, saya siap salah. Kenapa? Inilah hebatnya rancangan KUHP ini. Kalau ini apa yang disampaikan oleh Pak Fatah, ini golkan segera saya setuju. Supaya tidak berbelit-belit lah, orang capek ya Pak ya, kan seperti itu. Inilah hebatnya rancangan KUHP itu Pak. Setuju Pak Pak Fatah ya. Iya. Oke Pak Dodi. Itu berkaitan dengan penyelarasan antara KUHP baru dengan RKUHP yang akan disahkan seperti apa Mas Fatah? Bisa dijelaskan kepada sahabat Adiaksa? Jadi kalau untuk penyelarasan itu kita ada beberapa bentuknya. Kalau untuk beberapa bentuknya itu terkait yang pertama itu yang tadi acara saat ini kita mengenal acara pemeriksaan biasa, singkat sama cepat. Ya. Nah itu nanti bagaimana ininya
tadi ada jalur khusus mendadak berubah dari biasa jadi singkat, ataupun mengenai ada kalau untuk bentuk-bentuk putusan itu ada dijelaskan berbeda sendiri mungkin di dalam situ. Tapi yang terutama kalau kami penuntut umum itu kewenangan penuntut itu gugurnya bagaimana? Oh gitu. Jadi gimana? Itu yang simpang siur lah kalau dijelaskan di sininya. Itu perlu penyelarasan. Karena kewenangan menuntut itu kan masuk kalau dulu sudah jelas kewenangan menuntut ada dijelaskan udah jelas. Kalau nanti bagaimana ininya? Karena di KUHP yang sudah disahkan tinggal dilaksanakan itu dijelaskan, tapi pelaksananya bagaimana? Pelaksanaannya nanti kan selaras ke situ juga. Walaupun ini nanti kita membahas masa depan karena rancangan KUHP ya Pak ya. Karena sudah berlakunya KUHP di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Jadi penyelarasannya itu seperti apa? Ya kita lihat ya. Ini suatu kemajuan yang luar biasa. KUHP baru kita namanya KUHP nasional. Kalau dulu KUHP peninggalan Belanda. Oh iya benar Pak. Undang Nomor 1 Tahun 1946. Jajahan Belanda ya Pak ya, jajahan ya. 77 tahun kita pakai. Tapi saya lihat masih eksis. Tetapi kita sebagai bangsa yang sudah merdeka 77 tahun. Kapan kita punya KUHP nasional? Inilah karya bangsa. Mahakarya bangsa Indonesia, saya rasa. Ini untuk beberapa ketentuan dalam KUHP tahun 2003 itu. Yang membutuhkan penyelarasan pada KUHP tahun 81 dan rancangan KUHP tahun 2012 itu. Yang pertama, perlu kita ada pengaturan persyaratan hukum acara pemeriksaan tindak pidana ringan. Itu harus ada penyelarasan juga, bentuk putusan pemanfaatan hakim atau judicial pardon atau rectalic pardon. Seperti itu. Kemudian bentuk putusan pengenaan tindakan tanpa penjatuhan pidana terhadap penyandang disabilitas mental dan atau intelektual yang melakukan tindak pidana. Oh, ini sangat menarik juga ya Pak ya. Apalagi baru-baru ini kan ada yang ibaratnya pelakunya disabilitas ya Pak ya. Ini juga dikaji juga ya Pak ya. Kemudian ketentuan isi putusan pengadilan yang mempertimbangkan pedoman pemidanaan. Kemudian ketentuan prosedur pelaksanaan penjatuhan pidana dan tindakan. Kemudian ketentuan prosedur pelaksanaan gugurnya kewenangan menuntut. Dan ketentuan hukum acara pemeriksaan tindak pidana terhadap korporasi. Korporasi ya kan Pak ya. Seperti itu. Ini sangat menarik. Dengan ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 ini banyak aturan-aturan yang akan di semua ketentuan-ketentuan di undang-undang khusus itu banyak yang diakomodir ke KUHP. Jadi dua masuk dijadiin satu ya Pak ya? Kodifikasi lah. Oh, dikodifikasi ya Pak ya? Kita berharap nanti mungkin seiring berjalan dengan berlakunya KUHP ini mungkin akan diselaraskan dengan adanya rancangan KUHP yang baru ini. Harapan kita bersama, mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Kenapa? Ini saya bangga. Sangat-sangat bangga adanya KUHP nasional. Sangat bangga saya. Apalagi nanti ada rancangan KUHP baru. Apa namanya nanti KUHP nasional juga. Tapi saya rasa 81 itu KUHP nasional. KUHP nasional ya Pak ya? Apa nantinya karya yang lebih agung lagi. Lebih agung lagi ya Pak ya? Itu yang kita harapkan. Iya, karena ini Pak, KUHP kan sudah ada nih Pak, disahkan. Berarti kan tinggal rancangan juga mengakomodir untuk pelaksanaan KUHP yang di tahun 2023 mungkin Pak. Pelaksanaan kegiatannya gitu ya Pak ya? Maka kita lihat sekarang ini ya, dengan adanya rancangan KUHP itu, PDP tidak lagi tertulis. Bisa telepon, bisa SMS, bisa email, bisa lisan, bisa jawab hari itu. Saya rasa sangat-sangat membantu. Dan tidak ada lagi penyidik ngeluh. Ini bolak-balik ini. Enggak juga ini gimana. Mudah-mudahan dengan ini kita berharap. Mudah-mudahan segera disahkan ini. Mungkin kita orang yang pertama nanti membahas kalau kita disahkan. Iya Pak ya. Kalau nanti Bapak udah pindah ke Palembang, undanglah kita ke Palembang. Siap Bapak. Gorontalo terlalu jauh. Iya. Itu siap Pak. Pak, kalau misalnya gini Pak, untuk masa depan sistem peradilan pidana, pasca disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP ini seperti apa Pak? Karena kan ini kan berkaitan dengan Mas Wata ini kan sebagai jaksa, Bapak juga sebagai ketua pengadilan dan juga sebagai hakim ya Pak ya, sering beracara. Bagaimana Pak masa depan sistem peradilan pidana pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP? Ya Mas Wata gimana pendapatnya Mas Pan? Baik, terima kasih. Kalau untuk masa depan setelah disahkannya yang 1/2023 tentang KUHP, itu yang terutama itu kita lagi memikirkan ini
bagaimana ini penahanan itu berbeda jauh. Di situ berbeda jauh. Seperti apa Mas Fatah? Bisa dijelaskan Karena kepada Sobat Adeksa? kalau sekarang ini tindak pidana 1 tahun aja ada beberapa pasal bisa ditahan. Bisa dilakukan penahanan. Ataupun sudah jelas diatur secara khusus di atas 5 tahun. Oh, 5 di tahun atas lebih itu lakukan penahanan. Ini terbalik. Tidak bisa ditahan. Dan itu nanti ada namanya kerja sosial. Oh, ada pekerja sosial ya? Pelaksanaan itu Oh. belum kapan diawasinya, bagaimana sistem pengawasannya, mungkin itu. Yang Berarti kedepannya ada- kita bingung. Kita kan Oh. sudah terbiasa kejahatan tahan. Kejahatan tahan. Saya menjalani kalau nggak bebas, jalani dalam lapas, lembaga pemasyarakatan. Ini ada lagi. Nanti di situ mungkin di situ bagaimana menyelaraskan hal ini itu. Itu yang harus jelas itu Pak, kalau saya rasa secara pribadi itu harus jelas. Karena itu Jelas sangat ya, Mas sulit Fatah itu. ya? Berapa lama jamnya, apakah bentuk pekerjaannya, apakah ada cuman bekerja outputnya ataupun hasil pekerjaan itu ada yang indikatornya, mungkin hal-hal seperti itu. Siapa yang mengawasi nantinya Itu gitu ya? hal-hal seperti itu yang sangat-sangat bingung deh kalau ke saya pribadi gimana ini ya. Oh gitu ya. Mungkin Baik, itu. kalau menurut Bapak gimana Pak? Masa depan sistem peradilan pidana pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Apa yang disampaikan Mas Fatah tadi itu kekhawatiran yang wajar. Tapi nanti kita lihat dulu lah keberlakuannya tahun 2026. Jangan pesimis dulu. Saya selalu optimis hidup ini. Kalau kita tidak optimis, baru saja dimulai kita sudah pesimis. Ini yang saya tak suka, apalagi anak muda seperti ini. Iya Bapak. Jangan pesimis. Siap. Nanti ada penyelarasan lah. Kita selaraskan dengan KUHP. Kan seperti itu. Itu gunanya rancangan KUHP itu. Maka dengan mendengar keluhan seperti ini, nanti pembuat rancangan KUHP ini akan berpikir bagaimana sih penerapan pidana kerja sosial. Bagaimana waktunya, tempatnya harus ditentukan dan jangka waktu berapa lama. Apa yang disebutkan. Betul, saya percaya itu. Tapi kita lihat dulu lah perkembangannya. Biasanya undang-undang tuh begitu dibuat, dianggap bagus dulu lah. Dulu ya Pak ya? Nanti dianggap tidak bagus, ada dalam pelaksanaannya. Seperti undang-undang SPPA. Ya, sistem peradilan pidana anak ya. 2012. Itu orang menganggap dulu bagus. Belum berlaku saja sudah di judicial review. Ya. Sebelum berlaku itu Ya. penyidik APH lah semuanya bisa dituntut kalau tidak melaksanakan diversi Ya, misalnya. Versi benar ya. Akhirnya kan dibatalkan oleh MK. Ya, Itu benar. kan tahunya setelah praktek lapangan. Ini begitu juga. Maka jangan pesimis dulu Ya. Pak Fatah. Benar. Optimis Insya bukan Allah, Bapak. Kita harus optimis hidup kita. Ya. Analisisnya. Siap. Kita ini analisis. Boleh saja. Benar, Bapak. Kita sebagai akademisi juga, kita atau menambung kuliah nantinya. Maka jaksa-jaksa itu jangan stuck sampai di S1 saja. S2 bahkan sampai S3 kan seperti itu. Udah banyak jaksa-jaksa luar biasa hari ini. Maka saya dorong nih semuanya untuk sekolah lebih tinggi kan seperti itu. Tenang Pak Fatah, saya yakin rancangan ini kita anggap nih mahakarya anak bangsa yang sangat luar biasa nomor 1, 2, 3 ini. Jangan pesimis, kita optimis. Ini akan berjalan dengan baik. Bagaimana teknis di lapangan nanti akan diisi dengan kekosongan-kekosongan. Dari kejaksaan ada namanya surat edaran kejaksaan, ada peraturan kejaksaan, polisi ada surat edaran kepolisian, ada peraturan kepolisian. Di Mahkamah Agung juga ada peraturan Mahkamah Agung. Iya benar Pak. Ada turunan-turunannya ya Pak ya? Ada surat edaran Mahkamah Agung. Iya. Tidak ada yang tidak bisa kita laksanakan. Yang penting hukum berjalan. Siapapun orangnya, hukum akan tetap berjalan. Karena hukum itu adalah panglima. Kan seperti itu. Hukum inilah menentukan jalannya negara itu. Kan seperti itu. Oke Pak. Apalagi dengan kemajuan teknologi modern kita Pak harus mengikuti perkembangan zaman ya Pak ya. Seperti itu. Gitu ya Pak ya. Baik tentunya sahabat Adiaksa, ada lagi Bapak yang mau disampaikan kepada sahabat Adiaksa berkaitan dengan rancangan KUHP yang diadopsi masalah tentang setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Pak. Terakhir Bapak untuk menyapa sahabat Adiaksa yang mau disampaikan. Silakan. Harapan saya KUHP baru sudah disahkan. Berlakunya tahun 2026. 2020. Bentar lagi loh Pak ini Pak. Tahun depan. Nggak sangka ya Pak ya. Ini aja udah bulan Februari Maret hampir. 3 tahun tuh sebentar banget. Iya Kemarin rasanya baru disahkan. benar. Udah mau berlaku tahun 2020. Iya benar. Maka harapan saya. Iya. Kita percaya. KUHP ini akan menjadi hal yang baru. Baru ya Pak ya.
hal yang akan memberikan mengisi kekosongan-kosongan selama ini. Dianggap kita tidak mampu merubah KUHP Belanda, sekarang kita berhasil merubahnya. Walaupun berdarah-darah pembuat undang-undangnya untuk bisa mensahkan itu. Di akhir masa pun untuk mensahkan masih dapat tantangan. Sekarang juga rancangan KUHP ini 2012 sudah diajukan. Udah diajukan ya Pak ya? Tetapi sampai sekarang masih debatable. Ada kepentingan di sini yang kepentingan kewenangan lah. Kewenangan penyidik, kewenangan penuntut, kewenangan lembaga lain KPK, kewenangan hakim. Kan seperti itu. Ini yang perlu kita selaraskan. Selaraskan ya Pak ya? Jadi harapan kita ke depan, kita sebagai anak bangsa, kita acungan jempol untuk para pembuat undang-undang, para yang menggagas ini semua, dan harapan kita segeralah disahkan rancangan KUHP yang baru ini. Kenapa? Ini sangat penting. Karena Undang-Undang 881 yang sudah 40 tahun lebih belum bisa menjawab permasalahan-permasalahan penting di tengah-tengah masyarakat. Ya kan? Sehingga menimbulkan polemik antara penegak hukum. Maka kekosongan-kekosongan ini segera diisi dengan adanya hakim pemeriksa pendahuluan, adanya jaksa zona khusus, ada lagi namanya mempercepat proses penyelesaian perkara apabila dia sudah mengaku. Kita robah dari biasa kepada pemeriksaan cepat. Ini langkah yang sangat luar biasa ini menurut saya. Kenapa kita tidak dukung? Kenapa kita hanya menyalahkan? Dukunglah anak bangsa yang berkarya untuk itu. Gitu ya Pak. Benar Bapak. Ya kan? Harus kita Benar, Pak. Itu harapan saya ke depan. Saya nggak ada siapa-siapa. Hanya saya menyampaikan ini harapan sebagai anak bangsa yang diciptakan dan hidup di bumi Indonesia ini. Kita harus bangga sebagai orang Indonesia, Pak Dodi. Luar biasa Pak Ketua Pengadilan ya. Baik, ini kalau untuk Mas Pata gimana Mas Pada? Harapannya mau disampaikan kepada Sobat Adiaksa berkaitan dengan rancangan KUHP berkaitan dengan pasca disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Baik, kalau untuk itu harapan terutama harapan terutama yang kita miliki saat ini publik itu rancangan yang udah lama. Kalau bisa harapan dikeluarkan dulu mana rancangan yang terbaru ini yang sudah berapa kali revisi. Jadi nanti kan karena perubahan di KUHP itu kan juga berapa kali berubah. Benar. Sampai akhirnya yang disahkan. Iya. Itu kan rancangan KUHP ini mendasarkan rancangan KUHP, bukan KUHP yang disahkan. Benar. Yang saat ini kita pelajari mungkin itu. Tapi kalau saya pribadi Pak, memang optimis. Ini karya bagus, ini karya baik, ini terbaik yang bisa diberikan oleh para guru-guru kita. Yang jelas pembuat undang-undang, saya cuman berharap itu dulu yang pertama. Jadi kita bisa lihat bantu kekosongan, seperti itu. Bantu kekosongan hukum yang saat ini ada. Dari proses pelaksanaan khususnya, kalau saya pribadi melihatnya seperti itu. Mungkin itu aja yang paling terutama. Baik, luar biasa tentunya beri tangan untuk narasumber kita. Terima kasih Bapak, Pak Ketua Pengadilan telah meluangkan waktunya. Mas Fata juga selaku Kasubsi pra penuntutan pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang ya. Baik, tentunya Sahabat Adiaksa, demikianlah program Jaksa Menyapa pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang yang mana kali ini kita membahas masalah tentang rancangan KUHP dan masa depan sistem peradilan pidana Indonesia pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP ya. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Pengadilan dan juga Kasubsi Pratut, semoga sistem peradilan pidana dapat berjalan dengan lancar, secara efektif dan adil terhadap masyarakat ya. Baik, tentunya Sahabat Adiaksa, demikian program Jaksa Menyapa pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. Kita ada slogan Pak, kenali hukum, jauhi hukuman. Gitu ya Pak ya. Baik, tentunya Sahabat Adiaksa, demikian program Jaksa Menyapa pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. Dan tentunya sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Kenali hukum, jauhi hukuman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.